Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Tentu walaupun di rumah saja kita harus sehat ya. Nah, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari adik-adik, semua kita berdiri, kita siap untuk berdoa. Terpujilah Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini, di hari Minggu yang cukup dengan sukacita ini Tuhan, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, kami harus tetap semangat dan bersukacita. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati pikiran kami Bapa untuk kami beribadah di hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah pada hari Minggu ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan matahari bersinar terang. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita bersukacita dengan memuji Tuhan. Mari bergembira. Yuk. Mari kita bergembira. Bergembira dalam nama Tuhan. Bila sudah duka lara, ganti sukacita, memuji Tuhan. Puji haleluya, memuji Tuhan. Puji haleluya. Bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Bila sudah duka lara, ganti sukacita. Memuji Tuhan, puji haleluya, memuji Tuhan, puji haleluya. Kita akan memberikan persembahan, kita naikkan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
Sebagai anak GKJW, kita cinta dengan GKJW. Yuk kita nyanyikan Mars Anak GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Aku anak GKJW, bersandar pada firman-Nya, hidup satu iman dan satu baptisan dalam persekutuan. Aku anak GKJW, belajar jadi saksinya, kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus jadi sumber hidupku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu
kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami boleh bersuka cita bersama-sama. Tuhan Yesus, kami tetap bersemangat walaupun kami harus beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya teman satu dengan yang lain semuanya bersemangat, semuanya tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu melindungi mereka, Engkau selalu memelihara mereka, menaungi mereka Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberikan sukacita yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada semua orang tua kami masing-masing yang sudah memberikan kami semangat, yang memberikan support kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah melalui online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada teman-teman kami saat ini yang belum sempat mengikuti ibadah online ini Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kesibukan mereka, teman-teman mereka, kami mohon Tuhan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang menderita sakit Tuhan. Kami tidak tahu siapapun yang saat ini merasakan dalam kondisi yang kurang enak. Tapi kami percaya Tuhan ada di dalam setiap hidup kita. Dan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ketidaksetiaan kami Tuhan. Kami sering mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami sering marah-marah. Kami masih sering bersungut-sungut terhadap saudara kami, terhadap orang tua kami, terlebih kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang sampai saat ini boleh kami nikmati. Sukacita ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur Tuhan, kami juga akan menaikkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersukacita Tuhan boleh ada di dalam bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, peliharalah semua bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Terutama kepada Bapak pimpinan kami, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan semangat sukacita di dalam membangun Indonesia ini Tuhan. Sehingga pembangunannya boleh dirasakan sampai di dalam rakyat yang terkecil Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi di dalam bangsa Indonesia tercinta ini Tuhan, semua di dalam naungan Tuhan Yesus. Bapa, kami juga telah mempersembahkan persembahan kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan bukan melihat seberapa besar kami boleh mempersembahkan, tetapi Tuhan melihat hati kami yang sedang bersukacita di dalam memberikan persembahan ini. Terimalah persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, segala puji, hormat, dan kekuasaan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita pagi hari ini akan membaca firman Tuhan dan bersama-sama juga akan belajar akan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan yang nanti akan terambil dari Yosua 23 ayat 1 sampai 16, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur terima kasih Tuhan jika pada kesempatan di ibadah pagi hari ini Tuhan Engkau perkenankan kami bersama-sama untuk membaca firman-Mu Tuhan. Beri kami kemampuan untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan, terlebih mampukan kami untuk bisa melakukan dalam kehidupan kami hari-hari. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Tuhan juga dituntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Kita bersama-sama membaca dari Yosua 23 ayat 1 sampai dengan 16. Yang demikian firman Tuhan.
pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka, dan mereka bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau kamu lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Berbahagia setiap kita yang mau membaca dan merenungkan, bahkan mampu melakukan dalam sehari-hari kita. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di bacaan kita tadi memuat kisah perjalanan Israel memasuki tanah Kanaan. Adik-adik tahu siapa tokoh pemimpinnya?
Ya, yang seperti kita baca tadi, pemimpinnya adalah Joshua bin Nun. Dia adalah sang pengganti Musa. Ia memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan akhirnya berhasil menduduki tanah Kanaan hingga masa tuanya. Tuhan mengaruniakan keamanan bagi bangsa Israel seperti yang tertulis di ayat 1 tadi. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, awalnya Joshua mengajak bangsa Israel untuk mengenang perbuatan-perbuatan Allah secara khusus tentang tanah Kanaan yang berhasil mereka duduki. Dan tanah itu pun telah terbagi dan diduduki sesuai keberadaan suku-suku dengan aman. Kenapa? Ya, sebab Allah menghalau mereka yang merintangi. Tadi tertulis di ayat yang kelima. Dan karena itu Joshua mengingatkan bangsa itu untuk selalu setia pada Tuhan Allah dan tidak bergaul, tidak mengakui dan tidak menyembah Allah-Allah bangsa-bangsa lain. Ingat kan tadi tertulis di ayat berapa? Ya, yang ayat 6 sampai 8, juga ayat yang ke-12. Namun jika bangsa itu berbalik dari Tuhan Allah, kuasanya atau kuasa Tuhan tidak lagi menaungi dan membiarkan mereka menerima akibatnya. Joshua menekankan supaya bangsa Israel tetap berpaut pada Tuhan dan bertekun mengasihi Tuhan Allah mereka. Berpaut berarti apa? Ya, benar anak-anak. Berpaut itu berarti berpegang kuat-kuat pada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Situasi apapun kita harus mengandalkan Tuhan. Sedangkan bertekun, nah, bertekun itu memiliki arti bersungguh-sungguh dalam mengasihi Tuhan. Berpaut pada Tuhan dan bertekun mengasihi Tuhan mengarah pada bentuk ibadah. Mereka tetap setia beribadah pada Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini ada cerita sedikit. Anak-anak pasti pernah mendengar orang tua kita itu mengatakan atau mengucap tentang sondah, ya. Itu diucapkan pada orang-orang tua pada zaman dahulu. Dan mungkin generasi yang sekarang yang seperti anak-anakku ini tidak mengenal itu atau sudah jarang sekali mendengar kata-kata sondah. Kata itu lebih dikenal oleh para generasi kita yang sebelum-belumnya, mungkin di atasnya Bu Mariono juga, kata-kata sondah itu tadi, karena saya juga mendengarnya pada waktu dulu. Dan bahkan semua GKJ mengenal kata itu, tapi dulu. Nah, kata sondah itu sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, Sondagschool. Nah, dulu itu kalau hari Minggu pagi-pagi itu mengatakannya, aku mau Sondagschool. Apa yang artinya itu? Dalam bahasa Inggris itu sebenarnya Sunday School, yang berarti sekolah minggu. Nah, kalau kita sekarang tuh mengatakan sekolah minggu, dan sekarang ini bukan lagi sekolah minggu, tetapi ibadah anak hari Minggu. Kita mengenalnya ibadah anak hari Minggu, tetapi sebenarnya adalah maknanya itu sama, yakni menyampaikan firman Tuhan dan ajaran Kristiani pada anak dan remaja. Kenapa? Sebab pengenalan akan Tuhan dan ajaran-ajarannya itu perlu disampaikan sedini mungkin dan disesuaikan dengan kemampuan anak dalam menerimanya. Makanya di kita itu, di gereja kita ada sekolah kelas madya, kelas pratama, kelas remaja, seperti itu kan. Nah, itu maksudnya tadi ya seperti sekolah-sekolah umum, pada umumnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Itu supaya menyampaikannya pelajaran itu tadi disesuaikan dengan kemampuan anak dalam menerima. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
di bacaan kita tadi. Kita kembali ke bacaan kita tadi, bacaan Alkitab kita. Yosua berpesan pada bangsa Israel supaya terus membangun ibadah pada Tuhan Allah. Mengapa? Sebab di dalam ibadah tersebut bangsa itu berproses untuk berpaut dan bertekun pada Tuhan, bertekun pada Allah. Tuhan Allah yang menjadi tujuan ibadah mereka adalah Allah yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Di mana tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan karena itu, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah adalah bagi mereka respon atas berkat yang telah diberikan Tuhan Allah mereka. Ibadah pada Tuhan adalah salah satu upaya untuk merespon kebaikan Tuhan. Di dalamnya ada dialog yang terjadi. Allah berkarya, kita merespon dengan kita bersyukur. Kita memohon, Tuhan berkehendak, dan kembali kita bersyukur. Terus demikian berlanjut dan terus akan berulang. Jika dialog itu terputus, prosesnya akan terganggu. Seringkali dialog itu terputus karena manusia itu sendiri yang memutuskannya. Sebab, kenapa? Tuhan senantiasa merespon dengan kebaikan-kebaikannya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu belajar untuk setia, beribadah dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam bentuk ibadah apapun. Setia beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Selamat berbakti kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.